Halo, saya Ibu Lani. Saya yang membuat produk lumpia Lani. Yang beberapa varian yang saya buat ada spesial, seafood, spesi pedas, juga yang biasa original. Itu varian kita. Ya kita memang pengen usaha apa ya yang bisa kedepannya itu bagus. Waktu itu belum banyak orang buat lumpia. Jadi kita coba-coba buat lumpia dan puji Tuhan bisa berkembang sampai sekarang lebih dan lebih lagi. Kalau kita, unggulan kita yaitu kita punya bahan dasarnya yang paling dasar itu harus fresh, segar. Jadi beda sama yang lain, kita nggak pernah sampai stok rebung, sampai di simpen gitu nggak pernah. Jadi otomatis nggak pesing sama sekali. Karena baru bahannya. Rata-rata orang setelah makan lumpia kita biasanya dia bilang kok beda ya, kok nggak bau ya, kok nggak pesing. Saya biasa nggak suka loh lumpia Lani, lumpia, tapi di lumpia Lani kok beda. Ya saya senang sekali dengarnya, itu berarti banyak disukai orang. Bagi yang belum mencoba, silahkan mencoba. Baru komen. Assalamualaikum, perkenalkan saya Aunil Mas Yuki, owner dari toko bahan roti Mas Yuki dan pembuat kue ganjel rel khas Mas Yuki. Di mana kue ini biasa dipesan dan dibagikan oleh Wali Kota Semarang pada saat puncak acara tradisi Dugderan di Masjid Agung Kauman Semarang. Pada saat awal saya membuat kue ganjel rel ini, ketika 2009 itu takmir Masjid Agung Kauman Semarang diminta untuk membuat kue tradisional yang akan dibagikan pada saat menjelang puasa Ramadan. Hal ini diminta oleh Bapak Wali Kota saat itu, yang mana Bapak Wali Kota saat ini dijabat oleh Bapak Haji Sumarmo. Gayung bersambut karena saya kebetulan sekali takmir di Masjid Agung Kauman Semarang dan saya juga pembuat kue, sehingga saya ditunjuklah untuk menjadi pembuatnya. Melalui beberapa tahap, melalui beberapa kurasi, sehingga kue ganjel saya ini dipilih untuk menjadi ikon Kota Semarang waktu itu dalam puncak acara tradisi Dugderan. Tentunya produk kami lebih unggul dari yang lain ya, karena saya memiliki storytelling. Di mana storytelling ini saya panjang sekali dari mulai awal saya didapuk atau diamanahi oleh Masjid Agung Kauman Semarang, di mana Masjid Agung Kauman Semarang ini juga didhawuhi oleh Bapak Wali Kota pada saat itu, dan pada puncak acara tradisi Dugderan ini beberapa tahun dari 2009 sampai sekarang alhamdulillah berjalan baik, dari mulai 1.500 potong, dan tahun 2019 sebelum pandemi itu kami membuat hampir 10.000 potong, dan alhamdulillah itu bisa saya kerjakan 5 hari sebelum hari H, dan kue ganjel rel saya ini bisa dinikmati 2 pekan setelah saya membuatnya. Untuk ide resep, alhamdulillah kebetulan kami punya bule yang dulunya itu pembuat kue tradisional waktu itu, dan resep bisa ngulik ya, saya ngulik resep pada bule saya, kemudian saya berinovasi dengan resep-resepnya, karena ganjel rel pada saat itu terkenal dengan kue yang bantat, kue yang keras, dan kue yang seret ketika didahar, dimakan. Jadi bagaimana caranya saya membuat kue ganjel rel ini dengan tekstur yang lebih lembut, kemudian lebih enak dimakan, dan tentunya bisa dinikmati oleh kalangan pada saat ini. Kalau tidak ke Semarang,
kalau tidak ke Semarang, kalau tidak maam ganjel ril atau ngincipi kue ganjel ril Dugderan Mas Juki, ya belum ke Semarang. Untuk itu, mari mengincipi kue ganjel ril khas Mas Juki, yang mana ini merupakan khas kue jajanan Kota Semarang, dan silahkan datang ke Semarang mengincipi kue saya. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Fitria Ulfa. Saya dari Bibi Snack and Catering. Saya bergerak di bidang penyediaan makanan atau catering untuk kantor, dari snack box, nasi box, prasmanan atau tumpeng dan lain-lain. Produk unggulan saya sebenarnya ada risoles bakar yang itu dari turun-temurun ya, turun-temurun dari nenek. Dan saya menjalankan bisnis ini sejak Bibi Catering itu sendiri sejak 10 tahun yang lalu. Tapi dari nenek itu sudah berjalan menerima pesanan dan lain-lain dari nenek ke ibu lalu ke saya. Dan Bibi Catering ini, Snack and Catering ini bisa dibilang ya lumayan lama ya, tapi ya agak-agak baru sih karena baru tercetus itu 10 tahun, yang tahun 2010. Saya fleksibel Mbak di catering saya ini, jadi misalnya customer minta apa, dia mau request apa, saya bisa membikinkan. Dan untuk rasa, karena lidah nggak pernah bohong ya katanya, seperti yang di iklan-iklan, jadi mereka menilai sendiri dari apa yang mereka pesan. Jadi saya gimana ya, saya anti kalau promosi itu, ini loh makanan saya enak, ini loh lebih enak dari yang lain, tapi enggak. Misalnya mereka pesan 1 kali, terus mereka merasakan ini rasanya kok beda, pasti mereka repeat order, terus besoknya juga repeat order lagi. Resep inspirasi karena saya basicnya memang sudah passionnya memasak ya, karena dulu saya kuliahnya di sastra Inggris tapi sekarang beda jalur. Karena passionnya udah dimasak, jadi kalau resepnya itu bisa inspirasinya dari apa ya, soulnya di situ sih Mbak. Kalau saya lebih ke pesan Bibi Snack and Catering 1 kali, nanti bakal merasakan sendiri sensasi rasa dari makanan itu sendiri. Nama saya Ibu Indah Diastuti. Produk yang saya jual ada gorengan, ada snack box, ada nasi box gitu. Awal saya membuat UMKM ini karena anak-anak sudah besar, membutuhkan banyak biaya, sedangkan saya ingin mendapat tambahan penghasilan. Kalau gorengan itu sejak tahun 2005. Tapi kalau yang snack-snack itu mulai tahun mungkin 3-4 tahunan yang lalu. Kalau resepnya saya biasa cari di YouTube. Itu saya pelajari sendiri, saya praktekkan, terus nanti saya share di WA, kemudian banyak teman-teman yang tertarik, nah itu baru saya buat.